Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fadia Muksen. Aku merupakan alumni Prodi PAI 2014, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah aku merupakan salah satu awardee dari beasiswa pemerintah Turki atau yang biasa disebut Turki Burslari Scholarship atau YTP, yang sedang melanjutkan studi S2 aku dengan jurusan Pendidikan Agama di Sakarya University Turki. Nah, di video kali ini aku pengen sharing nih pengalaman aku selama 4 tahun aku kuliah di Prodi PAI, FII, UII, dan kesan apa aja sih yang tertinggal di hati aku selama aku menjadi mahasiswa di sana. Nah, untuk hal-hal yang udah aku lakuin selama aku jadi mahasiswa di PAI, aku udah split ini ke jadi 4 bagian utama, 4 hal besar yang udah aku lakuin selama jadi mahasiswa di PAI. Yang pertama yaitu kuliah, tentu saja ya kuliah seperti mahasiswa pada umumnya, yaitu masuk kelas, kemudian ikut ujian, ngerjain tugas, dan lain-lain. Pokoknya seperti mahasiswa pada umumnya, karena emang kita datang untuk berkuliah, makanya hal yang pertama dan utama yang aku lakukan adalah menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu berkuliah. Kemudian yang kedua yang aku lakukan adalah mengikuti organisasi. Nah, kenapa waktu itu aku ikut organisasi? Karena aku pengen banget mengasah soft skill aku, dan juga aku nggak pengen jadi mahasiswa yang kupu-kupu alias kuliah pulang. Jadi, dan juga aku pengen banget untuk mengisi hari-hariku dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Berorganisasi yang aku ikutin tuh banyak, ada organisasi internal dan juga eksternal kampus yang emang udah ada yang disediakan dari kampus kita ya, dari kampus UII ya, atau ya disediakan dari Prodi. Dulu aku pernah ikut LEM, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, atau biasa di luar sana disebut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian aku juga aktif di kepanitiaan kampus. Kemudian aku juga aktif di komunitas. Dulu di PAI itu ada suatu komunitas namanya PAI English Community. Itu adalah komunitas untuk melatih kemampuan kita dalam berbahasa Inggris gitu. Kemudian yang ketiga, selain ikut organisasi, selain mengembangkan soft skill aku di organisasi dan lain-lain, aku juga kerja. Nah, tujuan aku kerja waktu aku kuliah bukan hanya buat ngasilin duit, tapi aku juga ingin mengukur kayak seberapa baik sih aku dalam soft skill, dalam mengembangkan soft skill aku. Jadi aku kerja itu waktu itu emang sesuai passion aku. Waktu itu aku merupakan host di salah satu stasiun televisi swasta yang ada di Yogyakarta. Kemudian aku juga kerja sebagai tutor English di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris di Yogyakarta. Udah pertama kuliah, terus habis itu yang kemudian aku ikut organisasi, yang ketiga aku kerja. Nah, yang keempat ini aku menyebut diriku sebagai seorang opportunity hunter. Yes, opportunity hunter. Maksudnya di sini opportunity hunter adalah kayak emang arti dari opportunity hunter kan pemburu kesempatan. Jadi aku selama kuliah di PAI itu aku memutar otak aku kayak gimana sih caranya biar pas aku kuliah ini aku bisa dapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri gratis. Kan emang kalau pas jadi mahasiswa itu kayak banyak banget keuntungan saat jadi mahasiswa. Salah satunya kita bisa dengan bebas mengikuti berbagai macam kegiatan yang itu dibiayai penuh gitu, baik oleh kampus ataupun oleh lembaga-lembaga. Jadinya selama aku kuliah itu aku aktif banget dalam mencari informasi tentang kayak conference, student exchange, terus habis itu competition ke luar negeri yang emang dibiayai fully funded atau dibiayai secara penuh gitu. Aku cari informasi dari internet, iya, dari Prodi, iya, dari international programnya UII, iya. Jadi kayak dari banyak sumber gitu aku cari informasinya, dan alhamdulillah selama aku studi di UI itu aku lulus di 8 abroad program atau kayak program-program ke luar negeri. Tapi 2 programnya yang ke Dubai sama ke China waktu itu nggak aku ambil gara-garanya kayak ada permasalahan sama visanya gitu. Tapi selain itu aku pernah punya, yang pertama itu si teacher dari SEAMEO atau Southeast Asian Minister of Education Organization. Jadi waktu itu aku berkesempatan untuk magang, karena aku jurusan pendidikan, kami punya magang di sekolah. Jadi waktu itu aku berkesempatan untuk magang di salah satu sekolah yang namanya Bunkum Radbamrung, aku lupa juga, susah gitu sebetulnya. Bunkum Radbamrung di Thailand. Waktu itu aku di hosting oleh salah satu universitas yang namanya Walai Alongkorn University di Thailand. Jadi selama 1 bulan aku magang sebagai guru di sekolah di Thailand. Kemudian habis itu yang kedua aku ikut P2A Malaysia. P2A ini Passage to ASEAN ke Taylor's University Malaysia. Taylor's University Malaysia adalah salah satu kampus swasta yang paling bagus di Malaysia. Ketiga aku ikut lagi programnya Passage to ASEAN ke Rangkut University di Thailand. Keempat adalah aku pernah jadi pembicara di International Congress di Malta University di Turki. Waktu itu aku mempresentasikan paper aku tentang pendidikan. Terus habis dari Turki tadi aku ikut program Passage to ASEAN lagi, tapi kali ini menjadi student ambassador atau duta mahasiswanya di salah satu
universitas di Ho Chi Minh City di Vietnam. Dan terakhir sebelum aku lulus, saat aku lagi nulis skripsi, aku ikut suatu lomba yang diadakan oleh ASEAN Foundation. Jadi lombanya itu namanya AFMAM, ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting. Lombanya itu di NUS, National University of Singapore. Itu salah satu universitas terbaik di Singapura. Dan itu lombanya, kalau kalian pernah dengar MUN atau MUN, itu adalah semacam lomba diplomasi antar negara. Dan disitu aku dan tim aku, waktu itu namanya tim Ulil Albab, yang terdiri dari mahasiswa UII, ada anak IP, anak kedokteran, anak engineering, anak ekonomi. Waktu itu kami dan waktu itu alhamdulillah kami menjadi the best delegation. Jadi dari seluruh tim dari seluruh negara ASEAN, kali itu kami mendapatkan penghargaan sebagai the best delegation. Itu tadi singkat hal-hal apa yang aku lakuin selama aku kuliah di Prodi PAI. Dan selanjutnya untuk kesan yang aku rasakan selama kuliah di Prodi PAI, entah kenapa aku sampai sekarang merasa kayak belum bisa move on dari Prodi PAI UII. Ini dibuktikan dengan aku masih sering banget stalking IG-nya PAI untuk melihat mereka lagi lakuin apa sih. Kalau misalnya ada yang bisa aku ikutin kayak seminar online gitu, aku masih sering banget ikutin. Dan juga aku masih sering banget kontek-kontekan dengan dosen PAI UI, SDM yaitu dosen dan juga staff-staff yang bekerja di PAI. Mereka itu prinsipnya kalau ada yang mudah kenapa harus dipersulit. Jadi bener-bener dosen dan staff itu sangat membantu banget saat aku kuliah di PAI, kayak bener-bener memberikan support secara moral dan juga finansial, dan juga bantu able banget. Jadi aku banyak banget ngerepotin waktu itu, dan mereka top banget ya, gak tahu, kayak no words to describe lagi. Kemudian untuk fasilitas, PAI itu memang sangat memfasilitasi. Seperti aku bilang tadi, aku ikut beberapa program luar negeri. PAI itu sangat open minded, oh ya silahkan ikut kayak gitu. Dan setahu aku sekarang PAI juga punya program-program untuk memfasilitasi mahasiswanya untuk go abroad gitu. Ada magang luar negeri, itu magang ke negara-negara ASEAN kayak Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain gitu. Itu yang aku tahu. Jadi kayak bener-bener PAI ini walaupun prodinya agama, tapi sangat open minded terhadap mahasiswanya. Kayak gitu aja sih pesan dan kesan aku selama kuliah di PAI. Dan aku 100% merasa tidak menyesal sedikit pun pernah kuliah di PAI. Dan mungkin kalau aku nggak kuliah di PAI UI, mungkin sekarang aku nggak bisa jadi awardee dari beasiswa luar negeri seperti sekarang ini. Jadinya kayak aku sangat, dengan video ini juga mau kayak terima kasih banyak Prodi PAI, dosen-dosen, karyawan-karyawan, dan juga seluruh elemen yang telah bekerja untuk PAI. Nah, untuk kalian sekarang yang lagi kuliah di jurusan agama, yang merasa salah jurusan, yang insecure dengan jurusan sendiri, yang merasa tersesat, percayalah, sekarang kalian sedang tersesat di jalan yang benar. Kalian hanya perlu explore your own self, find out your passion, dan melakukan dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang tidak merugi dan juga tidak akan menyesal. Just go out and explore the world. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.